Kembali digelar dengan agenda pengesahan bukti dari pemohon, termohon, dan pihak terkait. Sebelum hakim mengesahkan bukti-bukti, hakim menyampaikan sejumlah catatan untuk memperbaiki dan melengkapi bukti yang telah diserahkan. Perbaikan daftar bukti dan penyempurnaan bukti fisik harus diserahkan paling lambat pukul 10 pagi, Selasa 19 Agustus. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seluruh penumpang kapal motor Forecast Ikan Biru Star yang tenggelam di perairan Sangiang Api, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu lalu. Dua korban terakhir yang ditemukan dalam kondisi selamat, namun satu diantaranya mengalami kritis, yaitu turis Asta Juman. Simulasi pengamanan putusan sidang MK yang digelar Polres Cimahi memakan korban. 2 orang peserta luka-luka, 1 orang patah kaki dan 1 lainnya gegar otak setelah terkena semprotan water cannon. Kedua orang korban merupakan anggota dari komunitas informasi Citarum yang menjadi peserta simulasi pengamanan putusan sidang MK yang rencananya akan digelar 21 Agustus mendatang. Nama politisi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah disebut menerima uang sebesar $25.000 Amerika Serikat dari terpidana skandal korupsi Hambalang M. Nazarudin. Nama Fahri disebut oleh mantan Wakil Direktur Keuangan PT Permai Group Yulianis dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Sport Center Hambalang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada hari Senin. Halo, selamat pagi pemirsa, senang sekali kami kembali lagi hadir ke hadapan Anda pagi hari ini hingga pukul 8 nanti dengan sejumlah informasi dan juga 2 topik perbincangan seperti biasa. Dan hari ini Anda akan ditemani oleh saya Elvita Herani dan sudah ada Leona Samosir dan Gilang Ayunda juga yang akan menemani hingga pukul 8 pagi nanti. Kita akan ke Gilang dulu untuk melihat apa yang kita angkat dalam perbincangan kita pagi hari ini. Selamat pagi Gilang. Ya, selamat pagi Elvita. Hari ini perbincangan khas Bincang Pagi akan mengangkat topik mengenai menanti putusan MK. Kita tahu bahwa sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ini sudah memasuki babak akhir. Kalau kita mengikuti dari awal persidangan, MK ini telah juga mendengarkan keterangan dari saksi, begitu pula ahli dan juga sejumlah alat bukti yang diajukan atau dikumpulkan oleh pihak termohon, pemohon maupun pihak terkait sudah diterima dan juga diverifikasi oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, dan sekarang ini sudah memasuki babak akhir begitu. Nah, apakah bukti-bukti dan juga saksi, selain itu juga ada keterangan dari ahli, ini bisa cukup membuktikan apa yang digugat oleh pihak penggugat? Apakah ini sudah cukup kuat, dan apakah bukti-bukti maupun saksi-saksi begitu pula keterangan dari ahli ini juga seberapa besar sih akan mempengaruhi pertimbangan dari majelis hakim, sehingga nanti kita akan sama-sama mengetahui hasilnya. Dan itu yang akan kita bahas pemirsa di rumah dan juga rekan-rekan. Kita mengambil judul menanti putusan MK. Kami juga turut mengundang Anda untuk memberikan komentar Anda melalui akun Twitter kami @bincangpagi. Sementara kita kembali dulu ke Elvita. Menarik sekali topik perbincangan akan kita bahas nanti tentunya bersama dengan Gilang Ayunda. Sementara itu pada pukul 7 Indonesia bagian Barat seperti biasa nanti ada bereditor dalam Indonesia Leona Samosir yang bertugas untuk saat ini. Leo, apa yang akan nanti kita perbincangkan lebih lanjut pada pukul 7? Ya, Elvita, pada pukul 7 nanti editorial Media Indonesia akan mengangkat topik terjajah korupsi. Ini terkait dengan data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW pada tanggal 17 Agustus lalu yang menunjukkan bahwa ternyata korupsi cenderung meningkat di negara kita. Pada semester pertama 2014 tercatat kerugian negara diperkirakan sekitar 3,7 triliun rupiah akibat korupsi, sementara pada semester yang sama tahun 2013 tidak sampai sebanyak itu. Kita juga melihat bahwa pada semester pertama 2013 ada 11 kepala daerah menjadi tersangka korupsi. Pada semester pertama 2014 sesuai data yang dirilis ICW ada 25 orang yang tersangkut korupsi. Memang kita melihat banyak keanehan terjadi di mana banyak juga koruptor yang tidak justru dibuat jera karena masih mendapat remisi, dan kita juga melihat sistem sudah diperbaiki dengan menaikkan gaji kepala daerah
tetapi ternyata korupsi itu terus terjadi. Itu yang nanti akan kita bahas, bagaimana negara ini yang sudah hampir 70 tahun umurnya masih saja terjajah oleh korupsi. Seperti biasa, nanti kami juga memberi kesempatan bagi Anda pemirsa untuk berinteraksi bersama kami di telepon 02158322 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya kembali lagi ke Elvita Khairani. Elvita. Ya, terima kasih Leo. Selain melalui saluran telepon pemirsa, silakan mungkin Anda yang memiliki akun Twitter, Anda bisa menyampaikan pendapat Anda. Silakan mention kami di @bincangpagi. Oke, sekarang kita akan sampaikan dulu sejumlah informasi untuk Anda mengawali segmen pertama kita pagi hari ini. Dari sidang korupsi Hambalang, pemirsa, nama politisi Partai Keadilan Sejahtera atau juga PKS yaitu Fahri Hamzah disebut-sebut oleh mantan Wakil Direktur Keuangan PT Permai Group Yulianis dalam sidang dugaan korupsi proyek pembangunan Sport Center Hambalang yang dilakukan pada hari Senin kemarin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Yulianis sendiri mengungkapkan bahwa dirinya pernah menyerahkan uang sebesar 25.000 US dollar kepada politisi PKS Fahri Hamzah atas perintah atasannya yaitu Muhammad Nazarudin. Namun saat itu dirinya tidak mengenal sosok Fahri. Menurut Yulianis, Nazar memintanya mencatat pengeluaran uang sebagai uang muka pembelian mobil dan tidak terkait proyek. Selain itu, Yulianis juga sempat mengungkapkan bahwa seorang saksi bernama Aan merupakan orang yang kerap mengantarkan uang kepada Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Joni Allen Marbun atas perintah Nazarudin. Fahri sendiri melalui akun Twitternya membantah pernyataan tersebut dan mengaku tidak kenal dan tidak memiliki hubungan atau juga memiliki urusan dengan Yulianis ataupun dengan M. Nazarudin. Ada nama MAH. Kejadiannya waktu itu adalah saya dipanggil sama Pak Nazar ke lantai 7 itu di Tower Permai Pak, di Mampang. Saya dipanggil sama Pak Nazar, disuruh bawa uang 25.000 US dollar. Setelah sampai di atas itu ada Bapak Fahri Hamzah. Dulu saya tidak tahu dia itu siapa, tapi setelah lihat di TV ternyata adalah Pak Fahri Hamzah yang dari PKS. Pemirsa, selain nama Fahri Hamzah, politisi PKS tersebut, ada juga nama dari Ketua DPR yaitu Marzuki Ali yang juga kembali disebut dalam persidangan kasus proyek Hambalang. Nah, staf ahli Nazarudin yaitu Nurul Anwar mengungkapkan mantan bendahara umum Partai Demokrat tersebut pernah memberikan sejumlah uang ke Marzuki Ali. Dalam kesaksiannya, Nurul Anwar menyebut sejumlah uang yang diberikan tersebut diambil dari kas grup Permai yang merupakan perusahaan milik Nazarudin. Menurut Nuril, uang tidak hanya diberikan untuk Marzuki Ali saja, namun juga kepada mantan Menpora Andi Alfian Malarangeng. Penyerahan uang berlangsung pada 23 Mei tahun 2010 dengan jumlah 500 US dollar. Selanjutnya uang tersebut dibawa ke salah satu hotel berbintang di Bandung yang merupakan markas tim pemenangan Marzuki Ali. Nazarudin. Saya kan juga iseng juga bertanya ini uang untuk siapa gitu kan, karena jumlahnya kan melebihi yang kita biasa bagikan kan. Udah ambil saja ini, ya kan prinsip kita kan menolak kemana-mana. Ini saya mau ketemu Pak Marzuki dan tim yang di Malarangeng, anaknya Pak Hani itu percaya berjati. Kemudian di situ ada ini diambil juga kata dia. Oke, ya saya kasih, saya masuk ke dalam mobil dan cruiser tersebut. Setahu saudara, karena keterangan di mana? Kan di Hyatt Pak. Hotel Hyatt. Ya, nanti putusan Mahkamah Konstitusi itu yang akan menjadi topik perbincangan kita untuk pagi hari ini, pemirsa. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Gilang Ayunda. Sementara itu kita akan jeda dulu, tetaplah bersama dengan Bincang Pagi. Kami akan kembali sesaat lagi.